Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau mempresentasikan tentang proyek konsultas bisnis dalam UMKM di Classic Laundry. Industri laundry merupakan sektor jasa yang terus berkembang seiring meningkatnya gaya hidup masyarakat. Namun, kesuksesan bisnis laundry tidak hanya ditentukan oleh kualitas mesin atau kecepatan pelayanan, tetapi juga sangat bergantung pada kinerja atau komitmen karyawannya. Dalam konteks ini, karyawan yang terlibat secara emosional dan kognitif dalam pekerjaannya cenderung menunjukkan kinerja yang lebih tinggi, loyalitas terhadap perusahaan, dan sikap proaktif dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini profil UMKM dan identifikasi tantangan komunikasi. Untuk profil UMKM, nama usahanya adalah Classic Laundry. Nah, Classic ini singkatan dari kelambi resi. Untuk lokasi berada di Jalan Raya Ploso Babat, Sidowulu Selatan, Losari, Kecamatan Ploso. Dan jenis usaha ini bergerak di bidang jasa. Untuk jumlah karyawannya ada 2 orang. Identifikasi tantangan komunikasi. Nah, di sini ada 2 poin, fokus masalah sama studi kasus yang relevan. Di fokus masalah ini ada juga 2 poin. Yang pertama adalah pengelolaan media sosial dan pemasaran digital. Yang kedua, kurangnya kolaborasi dengan influencer atau komunitas. Kenapa 2 poin ini menjadi fokus masalah dalam Classic Laundry? Karena karyawan yang ada di Classic Laundry ini dia lebih fokus di bidang jasa sama pelayannya, dan mereka tidak terlalu berkecimpung di media sosialnya. Di sini saya akan menjelaskan analisis komprehensif dan tujuan komunikasi. Analisis komprehensif sendiri ada 2, yaitu analisis SWOT dan analisis stakeholder. Saya akan menjelaskan analisis SWOT. Itu dibagi menjadi 4, yaitu strengths, kekuatan, opportunities, peluang, yang kemudian weakness, kelemahan, yang terakhir ancaman. Nah, yang kekuatan bisa dilihat dari lingkungan kerja yang relatif kecil dan akrab. Kemudian memudahkan pembentukan budaya kerja yang hangat dan keterlibatan langsung antara anggota dan tim. Terus kemudian nama Classic Laundry sendiri itu sudah cukup dikenal di wilayah Ploso dan sekitarnya. Terus bisa langsung jadi dalam waktu 2 jam. Lah, di Classic Laundry itu yang paling bisa dipercaya orang itu yaitu dengan laundry nggak sampai beberapa hari, 2 jam, bahkan sebelum 2 jam ditunggu juga bisa. Kemudian kelemahan, minimnya skill editing dan desain konten promosi. Itu dari kelemahannya. Yang tadi dari kekuatan. Kemudian kelemahan selanjutnya yaitu keterbatasan sumber daya, waktu pelatihan, fokus utama pada operasional harian membuat pengembangan budaya dan pelatihan karyawan seringkali diabaikan. Kemudian peluang ada memudahkan masyarakat, customer ketika cuaca tidak baik. Potensi kolaborasi dengan usaha cuci karpet dan sofa. Meningkatnya penggunaan media sosial sebagai alat promosi. Kesadaran masyarakat terhadap adanya laundry cepat. Dan yang terakhir, perluasan pasar melalui sistem pesan antar dan delivery. Nah, di Laundry Classic sendiri ini sangat memudahkan customer. Siapapun yang mau laundry di Classic Laundry bisa dijemput di rumahnya dan kemudian diantar setelah selesai. Terus analisis stakeholder. Analisis stakeholder sendiri adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan terhadap suatu proyek, kegiatan, kebijakan, atau perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut analisis stakeholder yang telah konsultan rangkum. Ada beberapa, yaitu owner, karyawan, pelanggan tetap. Di sini saya akan menjelaskan owner. Owner sendiri
tidak lain dan bukan owner, itu pemilik usaha, yaitu mengelola seluruh aspek bisnis dari produksi hingga promosi. Harapannya, dukungan ide konten kreatif dan peningkatan branding. Terus ada karyawan, pelayanan, membantu dalam penyajian dan operasional kedai. Harapan, sistem kerja efisien dan pelatihan dasar komunikasi. Terus yang ketiga, pelanggan lokal atau pelanggan tetap, yaitu anak sekolah, karyawan pabrik, warga sekitar pelosok. Harapannya harganya terjangkau, layanan cepat, dan promo menarik. Selanjutnya dari analisis stakeholder masih banyak yang lainnya. Contohnya komunitas kuliner Jombang, terus pesaing lokal, platform digital, kemudian konsultan komunikasi. Adapun tujuan komunikasi ada dua, yaitu meningkatkan pengikut Instagram dan TikTok sebesar 50% dalam 2 bulan. Terus meningkatkan engagement rata media sosial sebesar 30% dalam 2 bulan. Terus kemudian ada strategi dan produksi materi komunikasi. Nah, strategi komunikasi sendiri itu ada tiga macam, yaitu pesan inti, saluran, terus integrasi etika dan profesionalisme. Strategi komunikasi yang digunakan Classic Laundry yaitu diantaranya ini, pesan inti, saluran, habis itu integrasi etika dan profesionalisme. Terus produksi materi komunikasi. Produksi materi komunikasi sendiri ada dua, yaitu membuat konten sosial media dan desain kampanye offline. Contohnya konten sosial media bisa lihat TikTok dan Instagram. Contohnya collab dengan siswa Jombang, kemudian collab dengan Josva Kuliner, terus collab dengan Kabar Pare. Terus kemudian desain kampanye offline, bisa membuat poster promo, bisa mingguan, bisa bulanan. Kemudian Instagram feed pillar, kayak Hari Waisak, Hari Pancasila, ucapan, dan lain-lain. Dan Instagram Story. Kemudian rencana evaluasi di Laundry Classic sendiri ada dua macam. Bisa diukur dengan indikator keberhasilannya dan dengan apa evaluasi itu. Menggunakan apa atau menggunakan alat evaluasi seperti apa yang dibuat. Yang pertama, indikator keberhasilan bisa dilihat dari jumlah follower baru, like, dan komentar. Kemudian bisa dilihat dari banyaknya customer yang puas atau atas pelayanan, kemudian cepat dan harga terjangkau. Terus alat yang digunakan untuk evaluasi seperti Instagram, Google Form, feedback pelanggan, observasi bulanan.